Lah, masuk, silakan masuk, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah yang tiada hentinya memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat belajar Al-Quran seperti sekarang ini. Jadi anak-anak ustadz semua, jika kita mendengar orang menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Allahumma Iya, bagus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai belajar Al-Quran, ada baiknya kita memeriksa akhlak kita terlebih dahulu. Terutama akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sesama manusia. Semuanya sudah Ustadz terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang, kita hidup di tahun 1990. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2000-an kelak. Tapi yang jelas, semakin modern zaman, maka kita harus semakin menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita juga harus membekali diri kita dengan ilmu. Jadi ilmu itu merupakan bekal bagi kita untuk masa depan di dunia dan juga masa depan di akhirat. Seperti biasa, nanti setelah mulai mengaji, yang perempuan pindah ke ruang sebelah dan yang laki-laki tetap di ruangan ini. Tapi sebelumnya, Ustadz mau tanya dulu, anak-anak Ustadz, jika menemukan pohon jambu dengan buah yang masak, anak-anak sedang haus dan ingin memakan buah jambu tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada anak-anak Ustaz agar segera ke musola karena jam mengaji sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada anak-anak Ustaz agar segera ke musola karena jam mengaji sudah masuk. Kalau anak-anak mengaji di luar, tolong imbau suruh kembali dia apa mereka. Kalau salah sejak tadi lunjo tiba-tiba nih. Aman mah. Iya. Terima kasih bang mereka. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada anak-anak Ustaz agar segera ke musola karena jam mengaji sudah masuk. Salam. Nah, kawan-kawan yang lain? Iya, kita masuk main HP. Main HP? Di mana? Di rumah. Zaman dulu, belum banyak pengaruh buruk yang dapat merusak pola pikir anak-anak. Mereka lebih fokus pada pelajaran, permainan yang mereka buat sendiri. Itulah yang bisa meningkatkan kinerja otak mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan penuh daya cipta. Kemudian mereka juga rajin membantu orang tua, apalagi mengaji, yang sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Dulu, yang ada cuma TVRI dan TPI. Kebanyakan tayangannya sangat berpengaruh baik terhadap pendidikan anak-anak. Sekarang stasiun TV sudah banyak dengan aneka tayangan, film, sinetron, dan lagu-lagu orang dewasa. Sudah menjadi konsumsi lezat bagi anak-anak. Sekarang mereka rata-rata sudah punya smartphone, Android, bahkan tablet. Dulu yang kita kenal obat tablet, sekarang mereka bisa mengakses apapun dengan peralatan itu. Mulai dari yang baik, game yang melalaikan, bahkan orang berzina pun bisa mereka tonton. Meski YouTube sudah menerapkan peraturan yang mana setiap kreator harus menyetel konten mereka, apakah untuk anak-anak atau orang dewasa. Tapi anak-anak bisa menggunakan HP orang tua mereka tanpa sepengetahuan orang tua tersebut. Meski bukan tayangan porno yang mereka tonton, tapi adegan orang pacaran dan lagu-lagu orang dewasa sangat berpengaruh buruk terhadap otak mereka. Dulu yang kita kenal hanya si Unyil, panggung hiburan anak-anak, dan lagu-lagu yang mendidik, Pak Tino Sidin, cerita untuk anak, dan banyak lagi yang mengandung unsur-unsur pendidikan lainnya. Sekarang anak-anak sudah kenal dengan artis Korea. Bahkan banyak yang pintar menyanyikan lagu-lagu orang dewasa karena minimnya tayangan untuk anak-anak dan kurangnya bimbingan orang tua ketika mereka menggunakan smartphone dan menonton TV. Dulu mereka mahir dan senang sekali menyanyikan lagu-lagu selawat serta lagu-lagu religi. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Banyak anak-anak sekarang yang sudah pintar menyanyikan lagu orang dewasa. Seperti ini contohnya. Ini cuma sekedar contoh. Lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Entah apa yang merasukimu. Dulu saat kita menyanyikan lagu-lagu cinta dan menyebut soal-soal pacaran, kita dimarahi oleh orang tua kita. Tapi sekarang, orang tua yang membiarkan anaknya menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Bahkan ada yang meninabobokkan anaknya dengan lagu-lagu asmara. Itulah racun yang tanpa sengaja telah ditiupkan ke dalam otak anak. Kita bukan anti teknologi, namun ingin meletakkan teknologi itu pada tempatnya. Jika semua teknologi mereka telan mentah-mentah tanpa arahan dan pantauan orang tua, efek yang paling berbahaya adalah ketika mereka remaja.
mereka akan terbentuk menjadi pribadi yang lalai, sibuk, pacaran, bandel, malas belajar, malas beribadah, enggan membaca buku, dan malas membantu orang tua. Akan tetapi, betah bersama pacar mereka. Lebih senang ngumpul, JJS, nongkrong, main game, terlibat narkoba, bahkan berzina. Yang perempuan pun demikian. Betapa banyak remaja perempuan yang begitu enggan menutup aurat. Karena apa? Salah satunya karena tidak dibiasakan dari kecil. Andai orang tua selalu melengkapi pakaian mereka dengan jilbab dan pakaian yang syar'i dan menanamkan rasa malu jika tidak berhijab sejak kecil, maka setelah dewasa mereka tak akan berani keluar rumah tanpa menutup aurat. Contohnya saja, dari kecil kita disuruh pakai celana. Malu jika dilihat orang kalau tidak pakai celana. Sampai sekarang, apa kita berani keluar rumah tanpa celana? Karena kita dididik untuk malu tanpa memakai celana. Demikian juga dengan aurat. Jika dari kecil anak dididik dengan rasa malu jika auratnya kelihatan, maka setelah dewasa, tanpa hijab keluar rumah, mereka akan sangat malu sekali. Bukankah bapak dan ibu ingin anak yang soleh dan soleha agar bisa menjadi penolong di dunia dan akhirat kelak? Lalu mungkinkah tiba-tiba anak-anak kita langsung soleh dan soleha tanpa melalui proses pendidikan dari kecil? Alangkah disayangkan, anak perempuan setelah remaja malah nyaman digandeng cowok. Dulu, perempuan yang mencari-cari laki-laki ke rumahnya dengan alasan cinta merupakan aib besar bagi kedua orang tuanya. Karena perempuan adalah insan yang tak ternilai, mulia, dan terhormat. Emas saja yang mahal tidak dibiarkan berserakan di lantai. Tapi ini perempuan yang tidak bisa ditukar dengan emas. Kenapa dibiarkan mencari-cari laki-laki? Sesuatu yang mulia itu tidak boleh sembarangan berkeliaran. Jangan katakan itu modern jika bertentangan dengan agama dan adat istiadat. Jika bergaul bebas, berkholwat, dan ikhtilat adalah modern, tentu orang jahiliyah jauh lebih modern. Karena mereka melakukan lebih dari itu. Islamlah yang memperbaiki kehidupan. Jadi jangan ngaku modern jika jauh dari agama. Wahai adik-adik remaja dan rekan-rekan muda, mari kita kembali ke surau. Tidakkah kalian rindu dengan suasana saat kecil dulu seperti di film ini? Jangan mentang-mentang kita sudah dewasa, surau malah ditinggalkan. Tinggalkanlah segala yang melalaikan. Andai ada peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap remaja ikut dalam kegiatan masjid, musola, dan surau, lengkap dengan pengurus yang bertanggung jawab mencatat kehadiran mereka, lalu data kegiatan itu dilaporkan ke sekolah-sekolah mereka, siapa yang tidak mau ikut, maka tidak dibolehkan ikut ujian. Awalnya mungkin terpaksa, tapi keterpaksaan jika dilakukan terus-menerus pasti akan menjadi kebiasaan. Wahai anak-anakku, ponakan-ponakanku, adik-adikku, kemanapun kalian pergi setelah dewasa nanti, jangan pernah tinggalkan surau dari hati kalian. Jangan pernah tinggalkan ibadah, dan jangan tinggalkan jilbab kalian bagi yang perempuan. Andai umur panjang, setelah dewasa nanti, tontonlah kembali film ini, maka kalian akan ingat bagaimana dulu kalian dididik di kampung kita tercinta. Sayangi orang tua kalian, dengan berbakti dan taat kepada Allah. Jadilah penolong bagi mereka, baik di dunia dan di akhirat. Jika kalian tidak soleh dan soleha, bagaimana doa kalian akan sampai kepada orang tua kalian kelak? Itu yang harus kita renungkan. Ingat anak-anakku, ponakan-ponakanku, adik-adikku, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kita malu kepada Allah. Allah telah menyediakan semua yang kita perlukan, tapi kita tidak mau sholat. Itu sangat memalukan. Ketika azan berkumandang, jangan ada lagi yang bermain, ngobrol, ketawa-ketawa, dan berlalai-lalai. Itu memalukan. Jangan pernah tinggalkan membaca dan belajar Al-Quran, meski kalian sudah dewasa, meski kalian sudah tua. Tidak mau membaca dan belajar Al-Quran, itu memalukan. Marilah kita menjadi manusia yang tahu diri sebagai hamba. Maka taati perintah Allah dan jauhi larangannya. Ya
Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Demikianlah saudara-saudara semua, baik yang berada di kampung halaman atau yang berada di perantauan. Itulah sekelumit cuplikan dari kisah masa lalu kehidupan di tahun 1990-an yang pastinya akan membuat saudara-saudara rindu dengan kampung halaman dan rindu dengan masa kecil. Spesial sekali untuk Anda yang berada di perantauan, untuk masyarakat tanah datar, untuk siapapun, dan juga untuk masyarakat Sijange, Ibu Nansati dimanapun berada.